Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu belakangan ini kita seringkali beribadah secara online di rumah masing-masing tanpa datang berkumpul di tempat ibadah di gereja. Lalu apa relevansinya dengan firman Tuhan ini, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini sebenarnya berkata, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ini adalah kalimat pembukanya. Tetapi maksud yang ingin disampaikan oleh pengkhotbah, oleh Salomo adalah maksud sesungguhnya yang ingin disampaikan adalah menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Menghampiri untuk mendengar. Ketaatan, saudara-saudara, ketaatan kepada firman Tuhan adalah hal yang lebih utama daripada hal yang lain, termasuk segala korban-korban dan lain sebagainya. Dalam pengalaman bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya, saudara-saudara, Tuhan memberikan teguran yang begitu keras kepada mereka. Demikian dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang pertama disebutkan demikian, ayat Yesaya pasal 1 ayat yang ke-11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak-anak gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan barumu dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam hukum Taurat, dalam kitab-kitab Musa, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya perintah mempersembahkan korban itu adalah perintah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada orang Israel untuk mempersembahkan korban. Korban yang terbaik, korban yang sulung, korban yang gemuk, yang tidak boleh ada cacat celanya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika hal itu dilaksanakan hanya secara rutinitas saja, pertemuan-pertemuanmu yang tetap, kata Tuhan, itu aku jemu melihatnya, kata Tuhan. Padahal itu adalah atas perintah Tuhan, dilakukan atas perintah Tuhan. Lalu kita mulai bertanya, apa yang diinginkan Tuhan sebenarnya? Orang Israel melakukannya secara rutinitas, tetapi kehidupan mereka sama sekali jahat di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-16 kita baca, dikatakan demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kepada mereka, saudara-saudara, marilah kita bicara, marilah kita berperkara, marilah kita berbicarakan hal ini. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah berbuat baik, belajar terus berbuat baik. Memang saudara-saudara, manusia kita manusia ini yang sudah dikuasai oleh dosa seluruh kehidupan kita, saudara-saudara. Seorang anak kalau dibiarkan, saudara-saudara, dibiarkan, tidak diajar berbuat jahat, tidak diajar juga berbuat baik, dibiarkan begitu saja, maka cenderung dia akan berbuat jahat. Pasti hasilnya dia akan berbuat jahat. Dia tidak akan berbuat baik. Itu kenyataannya, saudara-saudara. Seorang ayah tidak akan mungkin mengajar anaknya untuk berbohong dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Tanpa diajar pun anak bisa berbohong. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berhenti berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, berusahalah untuk berbuat baik. Kenyataannya memang demikian. Ladang kita, saudara-saudara, kalau kita biarkan begitu saja, dia tidak akan mungkin ditumbuhi oleh padi, oleh singkong dan lain sebagainya. Yang akan tumbuh di sana adalah lalang, onak dan duri. Harus diusahakan untuk menanam tanaman-tanaman yang baik. Demikian juga hidup kita, saudara-saudara. Demikian juga hidup kita. Nah, firman Tuhan berkata, ketika kita berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, mari kita berperkara, kata Tuhan. Dosamu merah bagaikan kirmisi akan menjadi putih bagaikan salju. Merah bagaikan kain kesumba akan menjadi putih bagaikan bulu domba. Luar biasa anugerah Tuhan bagi kita. Akan disebutkan kalau kamu taat, kamu akan menikmati hasil yang baik dari tanah itu, dari negeri itu. Saudara, ketaatan mendatangkan kenikmatan dalam kehidupan kita. Ketaatan kepada Tuhan akan mendatangkan kenikmatan di dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, bukan Tuhan tidak menyukai korban. Tuhan sangat suka, bahkan itu adalah perintah Tuhan mempersembahkan korban. Tetapi di atas semuanya itu adalah kehidupan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Itulah hal yang paling utama. Paulus berkata, saudara-saudara, dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Biarlah hidup kita usahakan, saudara, berbuat baik, usahakan belajar berbuat baik, dan kita tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kamu akan menikmati hasil negeri itu, kata firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami datang menghampiri Engkau dengan segala kerendahan hati. Tuhan, kami mengakui seringkali kami hidup tidak berkenan di hadapan-Mu. Seringkali kami, Tuhan, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, melakukan hal-hal yang bodoh di hadapan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, sucikan, kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu, dan biarlah janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Engkau memulihkan hidup kami, membersihkan seluruh hidup kami, sehingga sukacita, damai sejahtera dari Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari-hari di sepanjang hidup kami dengan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kami semua di sepanjang hari ini. Tuhan, tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Engkau sebagai gembala agung bagi kami. Tuhan, bawa kami ke tempat yang baik, ya Tuhan, ke tempat-tempat yang penuh berkat, penuh dengan damai sejahtera dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.